Para pemuda yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua yang hadir di sini bercita-cita dan juga cita-cita orang tua bahwa selesai kuliah ataupun setelah mendapat pekerjaan, yaitu menikah. Betul? Ada yang bercita-cita tidak menikah? Halo? Ada? Ada yang bercita-cita jomblo seumur hidup? Ada? Tidak ada, ya. Saudara-saudara bercita-cita menikah. Naluri manusia adalah naluri yang bagaimana? Naluri yang ingin makin hari itu makin lebih baik di dalam banyak aspek. Bagi saya itu adalah bagian yang penting dalam diri manusia untuk membuat hidup ini semakin hidup, membuat ini hidup semakin indah, dan hidup selalu punya energi untuk berjalan bergerak ke depan. Saudara, itu adalah aspek yang terpenting. Tetapi saudara, waktu kita belajar tentang diri kita dan diri Tuhan, kepribadi Tuhan, maka kehidupan kita tidak bisa terpisah dari Sang Pencipta kita. Waktu kita kuliah, kita tidak bisa terpisah dari programnya Sang Pencipta kita. Waktu kita mencari jodoh, kita tidak boleh terpisah dari programnya Sang Pencipta kita. Waktu kita mencari pekerjaan, kita tidak boleh terpisah dari programnya Sang Pencipta kita. Sampai kemudian berumah tangga, saudara pun tidak boleh terpisah dari programnya Sang Pencipta kita. Saudara, Tuhan dan kita adalah bagian menyatu yang tidak boleh dipisahkan. Saudara, kenapa demikian? Karena kita pada dasarnya adalah semuanya bersumber dari Tuhan. Seluruh kehidupan kita bersumber dari Tuhan. Kalau kehidupan bersumber dari Tuhan, maka perencanaan pun harus menyatu dengan perencanaan Tuhan. Kalau masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, maka masa depan kita pun harus direncanakan di dalam rencana dan programnya Tuhan. Menarik saudara, ayat ke-16 yang sudah kita baca dari rangkaian ayat sebelumnya. Allah memprogramkan saudara dalam hidup saudara, dalam memberlakukan tentang aspek keadilan. Ayat 16 berkata, yaitu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Lalu kalimat berikut, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu ayat ini saudara saya pahami dalam-dalam bahwa programnya jelas saudara adalah program kebaikan yang harus engkau ungkapkan, dan waktu orang melihat apa yang engkau lakukan, mereka melihat kebaikan Tuhan dan bukan kebaikanmu. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Saya ulangi kembali, mereka melihat kebaikan Tuhan dan bukan melihat kebaikanmu. Sebagian orang saudara melihat kebaikanmu dan mereka melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga diri kita dengan Tuhan itu tidak boleh terpisah. Waktu kita kuliah, saudara-saudara, saya antar anak saya kuliah. Waktu kuliah di sana banyak mahasiswa saudara berjajar di bagian pendaftaran. Lalu saya tanya ke satu mahasiswi waktu anak saya masuk kuliah, saya tanya, buat apa engkau kuliah? Bingung, dia tanya begini, saya bukan, bapak saya bukan, engkong saya bukan, ngapain nanya-nanya? Tapi rupanya dia jawab, dia bilang begini, saya kuliah supaya cepat lulus, dan sudah lulus saya dapat pekerjaan, dan saya dapat pekerjaan saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saudara, itu perencanaan. Sebuah pertanyaan, lulus kuliah dapat kerja, berumah tangga, jalan-jalan ke luar negeri, saya tanya, itu masuk programnya Tuhan tidak? Halo, pemuda di sini alim-alim ya? Di sini alim, ya? Di sana apa? Ya, alim di sini. Saudara, itu program Tuhan bukan? Menjadi program Tuhan, tatkala saudara memasukkan rencana Allah di dalamnya. Waktu seorang mahasiswa, dia bilang sebelum kuliah datang kepada orang tuanya, Papa, Mama, saya mau masuk universitas yaitu bidang seni. Bagi kami orang Tionghoa, orang tua kalau dibilang mau jadi musisi atau musikus, orang tua membelalakan mata. Hah? Mau makan apa? Oke, saudara-saudara. Waktu orang tua bilang, mau makan apa? Berarti
kuliah bidang seni atau menjadi orang yang di bidang seni itu masa depannya suram. Saudara, saya tidak masuk kuliah bidang seni. Waktu saya mau masuk kuliah, saya bilang kepada orang tua. Dia bilang, "Papa, Mama, saya mau sekolah pendeta." Maka ibu saya berkata perkataan yang sama ekspresinya. "Hah? Mau makan apa?" Saudara, mau makan apa? Itu yang diucapkan oleh ibu saya. Saudara, dengan gagah perkasa saya bilang sama ibu saya, "Mah, anak mama tuh pinter. Walaupun gak ada makanan, tenang, anak mama gak akan makan batu." Ya, saudara-saudara, mengapa orang tua berkata, mau makan apa? Karena konsep tentang sukses, saudara-saudara, sebagaimana manusia umumnya adalah saudara berkecukupan di dalam aspek-aspek yang menjamin finansial, unsur materi, keamanan, kenyamanan, kenikmatan. Saudara, tatkala Yesus datang ke dalam dunia, saudara, Alkitab mengatakan ada Allah Tritunggal. Saudara, kalau Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bercakap-cakap satu dengan yang lain, maka percakapannya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka dikatakan ada program adalah untuk menyelamatkan manusia yang ada di dalam dunia. Maka kemudian saudara-saudara, ya, satu pribadi dalam 3 wujud, rekan-rekan dari GKI sering menyebutnya itu 3 wujud. Mereka kemudian berdiskusi, siapa yang mau turun ke bumi? Lalu bagaimana? Yang turun ke bumi akan lahir di kandang domba. Setelah di kandang domba bagaimana? Engkau menjadi manusia dan umurmu akan pendek, hanya 33,5 tahun. Dan ingat, waktu engkau berangkat remaja, engkau tidak boleh pacaran. Makanya di dalam Alkitab tidak ada, saudara, catatan Yesus pacaran. Ada enggak? Tidak ada. Dan akhir hidupmu akan mati di atas kayu salib. Maka Allah Bapa dan Roh Kudus serempak berkata, Yesus angkat tangan, "Aku mau." Lalu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus berkata, Mau makan? Wah, saudara-saudara, ya. Kalau Tuhan itu manusia berdiskusi, dan kalau kita manusia, saudara-saudara, siapa yang mau terjun ke sebuah tempat di masa depan yang sulit, ya, yang menyusahkan, penuh dengan penderitaan. Naluri manusia, saudara, mencari semua yang lebih baik. Saya pendeta keluar masuk, saudara-saudara, yang namanya rumah. Semua yang rumah pendeta itu masuk. Jemaat melahirkan, pergi ke rumah bersalin. Jemaat nikah, pergi ke rumah makan. Jemaat meninggal, pergi ke rumah duka. Jemaat lansia sudah tua, maka saya hantar ke rumah jompo. Saudara, itu rumah. Lalu saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Engkau datang ke sebuah rumah dan itu bukan tempat tinggal manusia, tapi tempat tinggal kandang binatang. Bayangkan bayi yang lahir di kandang binatang, bayangkan kotorannya. Itu saudara-saudara, itu penuh dengan penyakit bayi, ya. Program Allah adalah program yang bukan berbicara tentang kenyamanan pribadi. Program Allah berbicara tentang program bahwa hidupmu adalah hidup yang menggambarkan dan menceritakan tentang kebaikan Allah Bapa yang disaksikan oleh dunia. Waktu saya menyatakan kepada orang tua saya mau sekolah teologi, ya, orang tua saya kecewa bukan main, ya, karena mereka belum percaya Tuhan. Kecewa. Mereka berharap ibu saya tahu bahasa ibu saya, jangan jadi seperti ayahmu. Ayahmu itu ayah yang baik, tapi enggak punya duit. Tapi saya bilang, "Mah, kan masih bagus, ayah setia, tapi mungkin ekonominya itu enggak baik." Kan laki-laki 2 macam. Yang dicari wanita adalah pasangan hidup, yaitu lelaki yang tanggung jawab dan setia. Lelaki biasanya kebanyakan 2 macam. Dia tanggung jawab tapi tidak setia. Sudah berhasil, sukses, dia tidak setia, dia nyandung lagi, dia cari istri lagi. Ada juga yang setia,
Nggak ada wanita lain, tapi tiap hari di rumah makan tidur. Pilih yang mana? Yang tanggung jawab, seluruh nafkahmu diberikan tapi nggak setia. Atau yang setia, benar-benar 24 jam di rumah. Tapi tidak tanggung jawab. Mau yang mana? Engkau akan menolak kedua-duanya. Karena apa? Naluri manusia mencari semua yang baik. Saudara masuk, sudah selesai kuliah, saudara melamar ke perusahaan. Perusahaan yang pertama menawarkan gaji 10 juta. Perusahaan yang kedua menawarkan gaji 12 juta. Perusahaan yang ketiga perusahaan Kristen. Kami tidak bisa beri banyak-banyak sebab kami perpajakan semua murni. Dan kami kalau ada keuntungan kita bagi, transparan keuangan. Kalau tidak keuntungan, kerugian kita tanggung bersama-sama. Saudara pilih yang mana? Pilih yang ketiga? Tidak. Perusahaan yang ketiga punya visi yang jelas. Ada kebaikan Bapak yang ingin disampaikan. Saya bertemu dengan anak bimbing saya di Batam. Dia katakan kepada saya, panggil saya Lause. Lause itu artinya guru, ya. Dia bilang, Lause, di zaman ini ada seorang pengusaha yang transparan keuangannya, itu adalah bos saya. Tapi menariknya perusahaannya berkembang dengan baik. Saudara, tatkala perusahaan berkembang dengan baik karena dengan cara-cara buruk, itu aja tidak mudah. Tetapi perusahaan berkembang dengan baik dengan cara-cara benar, maka itu sangat tidak mudah. Kesimpulannya, menggabungkan rencana pribadi kita dengan rencana Allah, bahasanya adalah sangat tidak mudah. Menjalani hidup dunia dengan cara kotor saja itu susah. Bagaimana dengan cara benar? Saudara, di dalam berpacaran, engkau menjaga memasukkan program Allah dalam hidupmu. Maka program Allah mengatakan, waktu engkau berpacaran silakan elus rambut, pegang pipi. Tapi tidak lebih dari itu. Engkau mau taat? Halo? Oi? Saya ingin saudara bikin sebuah kegerakan pria sejati. Tapi bukan pria sejati yang sudah usia 40-an. Pria sejati yang belum pubertas. Laki-laki anak SD 4-5. Dan saya ingin berikan sebuah cincin ikatan bahwa engkau akan menjaga kekudusan hidupmu. Engkau tidak pernah akan menjamah wanita, apalagi berhubungan secara fisik sampai berumah tangga. Saudara-saudara, anak gadis pun demikian. Jangan karena engkau ingin dicintai oleh pasanganmu, engkau memberikan tubuhmu buat pasanganmu. Karena itu cara untuk mengikat pasanganmu. Waktu engkau memahami itu di luar program Allah, lebih baik kehilangan pacar daripada engkau menggadaikan imanmu. Sehingga kesimpulannya, memasukkan program Allah dan rencana Allah dalam hidupmu itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bagaimana menjadi mudah? Menjadi mudah, saudara, bukan kemudian menurunkan kriteria kebenaran Allah. Menjadi mudah, saudara, kalau engkau menyimpan di dalam hatimu satu kata, yaitu engkau rela berjalan dan hidup bersama dengan Allah. Itu kalimatnya. Ya. Sehingga saudara saya yang dari tetangga, kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera ilahi. Ya. Saudara, lagu itu memang bukan dikarang oleh umat kita. Tapi lagu itu, saudara-saudara, itu saya sangat suka. Menjaga hati adalah bagian yang paling sulit. Sewaktu engkau menjaga hati dan merelasikan hatimu dengan hati Tuhan, itu paling sulit. Orang-orang yang rela hidup di dalamnya, itu juga paling langka. Dan berjalan bersamanya itu juga yang paling bisa membosankan kalau saudara tanpa kerelaan. Saya ingin saudara adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan, engkau boleh mengatakan saudara satu kata yang kau persembahkan di dalam hatimu, yaitu kerelaan.
Alkitab mencatat dalam Roma 3 ayat 25 yang kita baca, dalam kitab yang bagian lain, dikatakan Yesus merelakan dirinya datang ke dalam dunia. Secara duniawi tidak ada kemuliaan, secara duniawi tidak ada keuntungan, ada hak-hak pribadi yang kemudian digugurkan dengan satu misi. Dia mencintai kita, dia ingin menebus kita. Kata yang tepat untuk yang dilakukan oleh Yesus selain kata kasih, yaitu karena dia rela. Berapa banyak para pemuda berani mengejar wanita berjuang setengah mati dan dia tidak pernah merasa capek. Pasangannya dia udah kecapean, di call sama pacarnya. Say, waktu dengar say, ya, di rumah saya juga suka ada yang lewat, suka bilang say. Pertama saya kesal ya, ini kok panggil istri saya say. Ternyata tukang sayur, ya. Sayur. Saudara, cinta itu kekuatan luar biasa. Bisa bangun tengah malam walaupun kurang tidur, berani diet. Seorang wanita dikatakan karena mencintai sang kekasihnya, ya sang cowok itu, lalu cowok itu say lagi ya, engkau akan lebih cantik kalau berat badanmu turun 7 kilo. Saudara, kata-kata itu memotivasi dia. Padahal dia sangat senang sekali coklat. Dia sangat senang yang manis-manis. Demi cinta kepada sang kekasihnya, dia berjuang untuk turun 7 kilo. Betapa luar biasanya yang namanya itu kerelaan. Bisa melakukan apa saja. Seorang ibu, saudara-saudara, berani memberikan apa saja buat anaknya. Seorang ayah, saya adalah ayah dari 3 anak dan suami dari 1 istri. Saya mencintai anak-anak saya. Seringkali anak-anak saya bilang, "Pak, kenapa bepergian jauh-jauh naik motor kemana-mana?" Selain saya membimbing rohaninya, saya juga mencukupkan aspek ekonomi anak-anak. Karena dua-duanya sekolah di luar ya. Bukan uang yang mudah, saudara-saudara. Maka saudara, saya tidak walaupun memang jadi hamba Tuhan bukan cari berkat, saudara-saudara, tapi ada efeknya ya. Kalau rajin ya dapat banyak begitu. Betul kan ya? Jujur. Benar nggak ya? Benar, saudara-saudara. Berkat Tuhan buat pendeta juga nggak tiba-tiba. Kalau pendetanya saudara diundang khotbah nggak mau, betul? Ya diminta pelayanan nggak mau, jemaat susah cari nggak mau. Berkat Tuhan dari pelayanan juga. Maka saudara, saya punya kekuatan fisik luar biasa. Jadi motor saya itu saudara, dari beli baru, saya kaget tiba-tiba speedometer kenapa 99997. Speedometer tuh 100.000 balik lagi 0. Jadi motor saya tuh udah keliling Jawa Barat ya ke Jakarta karena saya juga senang. Tiba-tiba saudara, waduh tinggal 3 kilo. Waktu saya ke Tasik. Ya, saya ingin tunggu sampai dia balik 0 lagi. Saya liatin gitu ya, wah luar biasa. Balik lagi 0, jeruk 0 lagi. Motor saya jadi baru lagi. Jadi kalau motor saudara mau baru, pakai jauh-jauh sampai balik 0 lagi. Setelah anak saya selesai kuliah, mereka sekarang sudah di Jakarta, mereka merintis kerja, dua-duanya laki-laki. Tiba-tiba saudara, badan saya seperti lemah. Badan saya seperti tidak kuat lagi untuk bepergian jauh. Saya kira bukan badan saya yang melemah. Karena tahap pertama dalam memberikan yang terbaik buat anak saya sudah selesai. Mereka tidak butuh ekonomi yang setinggi waktu mereka kuliah. Saya siapkan saudara 25 juta 1 bulan buat anak saya. Ya, saya tentu tidak akan buka tangan kepada gereja. Tapi Tuhan akan memberkati dengan cara-cara lain. Saudara, pada saat kita mencintai siapapun, saudara punya daya di luar kemampuan fisik saudara. Saudara punya kemampuan di luar, sudah tidak memikirkan lagi diri sendiri. Yesus itu karena punya programnya, dia ingin mencintai kita. Sehingga saudara-saudara, kehidupanmu tidak boleh terlepas programmu dari program Allah. Rencanamu dari rencana Allah. Masa depanmu dengan rancangan Tuhan. Itu ditempatkan. Apapun profesimu,
Apapun pilihanmu, kalau engkau tempatkan di hadapan Tuhan, kalau aku adalah bagian keguruan sekolah, aku ingin menjadi guru, di mana kemuliaan Allah dan kebaikan Allah nyata dalam hidupku. Kalau aku menjadi seorang sipil, insinyur sipil, aku akan mengabdi kepada engkau Tuhan, bukan di gereja, tapi aku tidak maling, ya, maling besi, maling hitungan, sehingga Tuhan tidak dimuliakan lewat kehidupan kita. Waktu aku berpacaran, aku tidak akan menjamah bagian tubuh tertentu yang tidak diizinkan. Karena itu kekudusan sebagai sebuah keagungan yang harus dijaga baik-baik. Waktu engkau bekerja, engkau tidak akan mencuri waktu. Karena kenapa? Engkau membawa kemuliaan Allah dalam hidupmu. Sekarang pegawai, saudara-saudara, kebiasaannya datang lebih lambat, pulang lebih cepat, betul? Betul enggak? Betul. Anak Tuhan harusnya bagaimana? Datang lebih cepat, pulang lebih lambat. Bos pasti seneng dan kamu senep. Saudara, yang dilakukan oleh Yesus kita boleh katakan adalah sebuah ketidakadilan. Dia memberi yang terbaik, namun dikatakan orangnya, ya, manusia itu menolaknya, bahkan menyalibkannya. Saudara boleh katakan bahwa ini adalah kebenaran yang terlalu ideal di dunia zaman sekarang. Di dunia kalau tanpa hitung-hitungan tidak mungkin hidup. Saudara, itu alibi. Itu adalah, saudara-saudara, ya, sebuah keyakinan yang kalian miliki yang memang ditularkan oleh dunia. Saya seorang guru musik. Saya hampir mengajar semua alat musik, ya, biola, cello, flute, saksofon, klarinet. Dan waktu anak saya sekolah, saudara-saudara, saya dapat pemasukan dari sana cukup besar. Karena kenapa? Saya guru les juga, ya. Setengah jam les adalah 1 angka. Saudara, kemudian tiap kali ketemu orang tanya, Pak Wendy mau les berapa? Oh, saya dengan tidak ragu-ragu menyebut angka, ya. Betul? Dan memang dicukupkan. Kemudian tiba-tiba saya merasa, Tuhan, saya sudah selesai untuk punya tanggung jawab sebagai ayah buat anak-anak saya. Dan saya bukan hidup karena materi. Pada batas-batas itu betul, tapi kalau sudah selesai, saya ingin kembali untuk melayani Tuhan dalam pengertian ada tanggung jawab yang sudah selesai. Kemudian saya membuka kelas free. Kalau belajar musik ke saya free, ya. Bahkan belajar, saudara, sudah free uang les, saudara nggak ada alat musik, saya carikan donatur. Ya, belikan biola 600.000, cari donatur, padahal saya nggak dapat apa-apa. Satu kali saudara ada yang importir alat musik. Di Bandung saudara harga biola satuan 600.000. Importir ini kenal dengan saya, dia bilang, Pak Wendy, untuk pelayanan saya bisa jual ke Pak Wendy cuman 300.000. Saudara, itu bisa sebuah godaan, ya. Tapi saya tidak ambil sama sekali, dan itu hak saya sebetulnya. Tapi saya tidak ambil sekali-sekali, ya. Saya buat free, dan kaget saudara, tiba-tiba begitu banyak murid datang papanya. Oh, mau belajar apa? Gitar. Oh iya, bayar enggak? Free. Wah, dia dengar free, dia tersenyum. Emang manusia begitu, ya. Kalau udah gratisan tersenyum, wah dia senyum lebar. Berikut latihan, dia bawa istrinya. Pak Wendy, istri saya mau belajar. Oh, suami belajar gitar, istri belajar apa? Belajar biola. Bagaimana Pak Wendy? Saya jawabnya sama, free. Dia juga tersenyum. Saudara tahu, Tuhan sudah memberi semua yang free untuk kita. Waktu kita belajar menghitung bersama dengan Tuhan, maka saudara adalah pribadi-pribadi yang kurang memahami apa yang namanya itu program Tuhan. Pada dasarnya saudara, menjadi kaya adalah hak saudara. Menjadi sukses secara duniawi adalah hak saudara. Menjadi hidup yang lebih baik dan nyaman itu hak saudara. Tapi di aspek itu saudara, ada kewajiban kita. Untuk setiap berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus pakai di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak perlu juga jadi orang lebay. Oh, saya nggak perlu ini, nggak perlu itu, seperti saya ngomong tadi, ya. Saya tidak mau terlalu rohani kemudian menjadi orang yang tidak realis. Ada tanggung jawab. Tapi pada saat selesai tanggung jawab saya, maka saya tidak mau jadi orang-orang yang serakah. Saya mau menjadi berbagi hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan, apa itu berlaku keadilan? Berlaku keadilan, saudara tidak menumpuk sesuatu buat dirimu sendiri.
Berlaku keadilan tatkala engkau cukup untuk dirimu, maka selebihnya engkau harus bagikan, kerjakan untuk buat kemuliaan Tuhan. Berlaku keadilan adalah kalau Tuhan sudah memberi semua yang terbaik, jangan cacati, jangan nodai kepercayaan, kekudusan, tanggung jawab dengan kau menjaga karaktermu, menjaga kekudusanmu, tidak menjadi pencuri dalam aspek yang luas, tidak menjadi pemalas dalam aspek yang luas, tidak menjadi orang yang aji mumpung dalam aspek yang luas. Selalu engkau membawa di dalam hatimu ada Kristus yang kau bawa. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dalam segala aspek, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Semoga adik-adik pemuda, saya mungkin lebih tepat mengatakan anak-anak saya secara rohani, bisa memahami bagian firman Tuhan ini, mencerna dengan baik. Dan kemudian apa hubungannya dengan kalian semua? Waktu berbuat sesuatu yang jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, itu pertanda kita sedang memutus rencana Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam suasana hening.